Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Ya, walaupun banyak yang mengatakan izin untuk ikut secara daring, tapi saya percaya bahwa kita semua sampai dengan saat ini ada dalam kondisi yang sehat. Amin. Ya. Dan kita percaya bahwa ketika hadirat Allah dimuliakan di tempat ini, maka yang ada dalam ruangan ini adalah atmosfer terkendali. Amin. Tidak ada yang namanya virus dalam ruangan ini, karena hadirat Allah ada di sini. Atmosfer terkendali yang memenuhi. Jadi kita menghirup udara yang penuh dengan atmosfer terkendali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 memang cukup panjang. Di satu sisi dilema juga ya. Ibadah harus 1 jam, tapi bacaannya kadang-kala panjangnya minta ampun. Mungkin nanti akan saya diskusikan di jemaat di presbiter bahwa kita akan tentukan ayat poinnya saja yang dibaca dari besaran tadi. Ya, karena kalau panjang seperti ini ya sudah lebih berapa menit kita membacakan. Nah, saudara, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara Tuhan, berikut ini ada beberapa catatan pengantar tentang kitab Yosua. Ya, mari perhatikan beberapa catatan tentang pengantar kitab Yosua. Yang pertama, kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Kitab ini bisa juga jadi merupakan lanjutan dari Pentateuk atau lanjutan dari 10 hukum. Ya, kita hitung yuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini bisa jadi kelanjutan dari kitab Pentateuk atau kelanjutan dari 10 hukum. Catatan yang kedua, kitab ini diberikan nama sesuai dengan tokoh utama dalam kitab ini. Siapa tokohnya dalam kitab ini? Yosua. Jadi dalam kitab Perjanjian, kitab asli dalam bahasa Ibrani, kitab ini pun namanya Yosua. Sesuai dengan tokoh yang ada dalam kitab ini. Jelas ya? Catatan yang kedua. Nah, apa arti nama Yosua? Ada yang tahu? Apa arti namanya Yosua? Angkat tangan yang tahu? Angkat tangan yang tidak tahu? Rata. Bagus. Itu saya tahu? Ya. Saudara-saudara, arti nama Yosua adalah Allah keselamatanku. Allah menyelamatkanku. Yosua. Ya. Yesus kadang-kadang juga dikatakan Yosua Amatia. Ya, jadi tidak sembarang itu pakai nama Yosua. Allah keselamatanku, Allah penyelamatku, Allah juru selamatku. Itu arti kata Yosua. Nah, saudara-saudaraku yang mengasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sedikit catatan yang berikut. Catatan yang selanjutnya, saudara-saudara, adalah melalui kitab ini, ya, melalui kitab ini Allah menyatakan dirinya dengan penuh. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia. Ya. Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia dan tidak ingkar dan janji. Ya. Jadi melalui kitab ini Allah mau menyatakan bahwa dialah Allah satu-satunya yang penuh dengan kasih setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Ada
janji Tuhan yang belum terpenuhi dalam hidup saudara? Akeh. Banyak nggak? Banyak kan? Tapi masih percaya? Masih percaya bahwa janji kita akan tergenapi? Masih ya? Nah, itu anak Tuhan. Ya, masih banyak apa? Setiap malam saya berdoa, minta ini. Tapi sampai sekarang belum terpenuhi juga. Saya pernah bilang begini di akun Facebook saya. Dia memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita perlukan. Betul? Kita perlu ini. Dalam doa kita sampaikan, Tuhan ini keperluan. Tapi sejatinya dia sudah menjawab keperluan saudara sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Tapi kadang-kadang orang yang punya mata tidak bisa lihat, karena yang mau keperluan kita yang jadi. Jadi sesungguhnya janji-janji itu sudah tergenapi. Betul ya? Ya. Apa? Andre yang Nando apa namanya? Minta jodoh nggak ke mama? Halo, Andre, kamu minta juga? Udah dapat? Udah? Pelanggaran. Aku nggak bisa kenal. Harus melalui seleksinya dulu. Lolos, oke. Ya, minta jodoh? Dapat? Udah? Belum dapat? Sabar. Ingat ya, ini seleksi yang paling pertama selama saya di sini. Kalau saya bilang enggak, no. Palen. Dapat? Palen. Jangan takut sama ini. Dapat? Belum? Kompromi ke sini. Nando, sudah dapat nak? Belum? Awas ya. Bentar loh. Jangan bilang sudah, bilang belum. Sudah ya? Belum? Belum. Kenapa? Kulit sudah dapat? Versi sudah? Yakin? Lihat dulu. Yakin ya? Itu janji benar? Kita tidak bisa melihat janji Tuhan tergenapi karena yang ada dalam kotoran kotak ini itu yang kita perlukan. Aku sudah menjawab di sini Joshua. Kita Joshua ini mau menceritakan bahwa tidak ada satu pun janji Tuhan yang tidak tergenapi. Itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara kita bahas secara singkat saja ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ayat 1 sampai dengan 6, saudara perhatikan. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa saat bangsa Israel mulai menyeberangi sungai Yordan, dipimpin oleh Yosua, ya, mereka mendapat informasi tentang kota Yeriko. Ya, memang ketika mau masuk tanah Kanaan ada satu kota yang harus mereka lalui. Ketika mau masuk tanah perjanjian ada satu kota, ada satu bangsa yang harus mereka lalui, yaitu bangsa Yeriko. Masih ingat kan Pak Pendeta pernah bilang, kota Yeriko itu dikelilingi tembok yang tinggi dan kuat sekali saudara-saudara. Temboknya kan masih ujung utara udah tinggi, penuh dengan orang-orang di dalam Yeriko. Dan kota Yeriko itu Tuhan janjikan, kota Yeriko itu akan menjadi milik bangsa Israel. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, kota Yeriko yang subur makan kurma. Saya pernah bilang kan? Ya, kalau kita ke tanah suci, Holy Land, kita mampir ke Yeriko, kesan kurma itu. Kurmanya luar biasa. Dia punya kacang tanah, kalau itu kacang Medan. Kacang tanah itu sebesar durian, makanya dinamakan kacang durian. Tahu nggak kacang tanah? Yang di cracker itu Pak, bumbu rambut, yang dikupas begini. Dia gede-gede ini, saya sampai takut makanya. Saking kumpulnya tanah itu. Orang-orangnya tinggi besar, kokoh, tegak-tegak.
Bangsa Israel itu ini. Tapi kata Allah, aku akan memberikan kota. Nah, ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, Yosua mengutus para pengintai, dan para pengintai itulah dan mengatakan bahwa ya mereka akan semakin bisa menaklukkan Yeriko. Ketika disampaikan ayat 1 sampai dengan 6, kita perhatikan, ketika disampaikan ayat 1 sampai dengan 6, semakin bertambahlah keyakinan dan umat Israel dan Yosua bahwa Allah Israel tidak pernah ingkar janji. Ya. Informasinya luar biasa bahwa Yeriko akan takluk, mereka bisa kalahkan. Ya. Tembok-tembok Yeriko itu runtuh dengan apa? Artinya, dikelilingi saja lah. Dikelilingi sambil apa? Menik tangga kalah. Coba itu. Pak, waktu saya ke sana masih ada sisa-sisa tembok Yeriko. Sebatas kaki, mata kaki. Tingginya itu luar biasa. Hanya dengan menik tangga kalah, tangga kalah, tangga kalah. Ya kayak trompet. Hanya dengan trompet. Ya. Tidak pakai bor. Nah kayak di pastor kemarin, salurannya dulu kata bor biasa lebih biasa menyerah tukang pastor ini. Besoknya dia bilang, Pak kita pakai bor Pak. Luar biasa pastor ini. Hebat pastor di dalam hati. Luar biasa. Garasi itu berapa lagi hubungannya? Enak ini menyusahkan orang. Cari saluran tubuhnya itu sudah mana itu memerlukan alat deteksi khusus. Saya percaya mudah-mudahan dari buntu-buntu lagi di pastor itu. Ya. Bandingkan itu saudara-saudara. Tidak ada alat canggih, hanya dengan keliling dengan tangga alat tembok. Luar biasa. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah menetapkan berkat itu milik saudara, dia tidak kemana-mana. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara pun kita perhatikan ayat itu. Ayat ini. Melalui ayat ini, Yosua kembali mendapatkan suatu keyakinan bahwa Allah sangat menopang dia. Hal ini semakin menambah keyakinan diri Yosua dalam menjalankan tugas-tugasnya memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi ayat ini semakin menambah keyakinan Yosua, ya, bahwa Allah itu ada di pihakmu. Ya. Siapa yang dia pilih, itu yang dia topang. Jadi kalau saudara dan saya dipilih bekerja di ladang Tuhan, saudara dan saya dipilih untuk ada di dalam basrah kasih bersih, jangan takut, ada Yesus yang siap menolong saudara. Amin? Ya. Yang satu saudara. Ya. Saya akan selalu ceritakan. Saya selalu ditakut-takuti. Jujur-jujur saja dengan teman-teman pendeta yang lain. Itu jemaat yang kecil. Jemaat yang begini. Secara manusiawi saya takut malah. Bisa nggak memenuhi kebutuhan saya? Tapi saya punya prinsip. Allah utus saya bersih. Allah yang urus saya. Amin. Terbukti. Ada toh? Ada. Walaupun remeh. Iya kan? Yang jangan takut. Siapa yang pasti, Allah itu pasti. Saudara dan saya dipilih sebagai anak-anaknya, hidup saudara dan saya tidak pernah luput dari topangan Allah. Amin. Perhatikan ayat 8 sampai dengan 13. 8 sampai 13. Dalam ayat-ayat ini, berkat keyakinan dan ketaatan Yosua, maka Tuhan Allah memberikan petunjuk rinci tentang cara menyeberangi sungai Yordan. Ya. Nah ini juga sebagai satu bukti bahwa kalau umat selalu yakin, umat Tuhan selalu yakin akan kuasa Tuhan, ya, dan tidak pernah meragukan akan kuasa Allah serta janjinya, serta janji sejarah Allah, ya, maka umat Tuhan itu akan senantiasa mendapat topangan. Ketika mereka sangat yakin akan janji Allah,
Maka Sungai Yordan yang saat itu tidak seperti sekarang Sungai Yordannya. Ya, ternyata di sini juga mengalami apa ceritanya? Apa? Berarti ya, ada aliran sungai kan? Dan menyembuhkan apa namanya ini? Karena ternyata di luar sana juga seperti itu. Bayangan saya waktu saya kami berjalan dengan kelompok itu ke Sungai Yordan, saya pikir itu sungainya cukup besar. Sama dengan Bengawan Solo, saya belum pernah lihat, saya sudah pernah lihat di Bengawan Solo. Waktu saya melayani ke Bukit Dulu. Saya pernah jalan ke situ dan lihat, Pak, ternyata ini Bengawan Solo, luas ya. Dan bayangan saya itu lebih luas dari itu. Bayangan. Tapi ternyata, karena sudah mengalami apa? Ya, pengendapan dan sebagainya. Sekarang ini, dulu luar biasa, airnya cukup deras, ya, dan tidak ada yang mampu untuk menyeberang. Tapi karena keyakinan umat Israel, Allah menunjukkan cara untuk bagaimana caranya menyeberang. Di ayat yang berapa? 8 sampai 13. Apa yang harus ada di sana? Tabut perjanjian. Pengangkat tabut perjanjian itu harus ada di sana. Siapa yang harus turun duluan? Tadi ada, ya. Ketika mereka turun duluan, air ke kering. Ketika mereka menaikkan kaki mereka, air kembali. Luar biasa. Ini semakin menambah bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Yeriko, negeri yang kaya itu akan menjadi milik Israel. Lalu kita perhatikan ayat 14 sampai dengan 17. Kita perhatikan ayat 14 sampai dengan 17. Nah, dalam ayat-ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa Yosua menjawab panggilan Tuhan dengan menjalankan keputusannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, karena dia yakin akan jadi Tuhan, maka dia melaksanakan tanggung jawab, dia melaksanakan panggilannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara. Ketika saudara dan saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, dan saudara yakin akan janjinya, saudara yakin akan topangannya, jawablah panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan ogah-ogahan. Hati-hati, saudara. Ya, bukan Agustin Bulus yang pilih, kamu benar pilih. Tapi tak, Santi, Deka, Yoni, Anton, bukan. Siapa yang pilih? Bukan. Tanggung jawabnya sama lu. Ya, karena yakin bahwa Tuhan yang pilih, Tuhan yang atur. Ini Yosua, saudara. Ayat 8 sampai 14 sampai 17 ya, sampai terakhir ya, bahasan kita ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mengacu pada perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini dan berdasarkan atas penjelasan ayat-ayat firman Tuhan kita dan memperhatikan judul renungan kita saat ini, yaitu yakin pada Allah dan firman-Nya. Itu judul renungan kita pada saat ini, yakin pada Allah dan firman-Nya. Maka saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. 1. Coba baca Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29. Kita baca yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa maksudnya Pak Pendeta? Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29 dikaitkan dengan renungan kita pada saat ini. Artinya begini, saudara-saudara. Dari ayat-ayat ini saudara dan saya kembali diingatkan bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah lelah untuk menopang saudara. Amin. Itu jadi. Ya. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah itu bukan Allah yang gampang capek, gitu maksudnya ya, gampang lelah.
untuk menopang saudara. Ya. Kan dia bilang, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Coba bayangkan, begitu banyak umat Tuhan. Apakah Tuhan pernah merasa lelah? Pernah nggak Tuhan bilang begini sama kita? Entar dulu, aku capek, aku habis ngurusin masalahnya, itu masalah. Entar karena masalah sebentar. Pernah nggak Tuhan ngomong gitu? Amin. Entar kamu ngomong, aku ngurus masalah ini dulu, aku capek. Tuhan tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah lelah untuk menopang kehidupan saudara dan saya. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, karena itu, ya, jangan pernah kita menyaksikan kekuatan Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Allah kita itu selalu sanggup menolong kita. Ya, Dialah Allah yang tidak akan pernah lelah menolong saudara dan saya yang beriman kepadanya sesuai dengan janjinya. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu manfaat daripada internet, ya, salah satu manfaat daripada internet ini adalah untuk memungkinkan para penggunanya mengirimkan surat elektronik atau email. Itu ya, salah satu gunanya ya. Ya, saya yang baca di buku ini saja, perlu saya tidak pernah pakai itu yang namanya itu barang-barang itu. Ya. Jemaat yang terbaik di rumah, ya, khusus untuk Facebook, share hasil masakan. Yang berkawan sama saya di Facebook, ya kan? Ya. Supaya menambah kita maksud supaya apa? Supaya ibu-ibu juga rajin masak. Aku lihat saja rajin masak kok. Gitu ya, ya. Dan bilang kalau aku itu lepaskan bodohku di mana-mana aku nggak takut bodohku minta maaf. Rumput aja dia maaf. Gitu. Ya. Untuk pakai surat-surat internet dan sebagainya di email jangan coba, saya nggak tahu. Jangan bawa saya dalam percobaan. Jadi kalau dibilang, Pak Pendeta, pakai email, pakai begini, seperti ini, seperti ini. Nah, baik, saya kasih contoh. Saya kita kalau rapat dari itu, rapat ketiga melalui WA. Selama ini saya tidak pernah bikin doa, karena saya cuma tahu tunjuk. Saya hanya tahu bilang berdoa melalui voice note, tapi detailnya saya nggak tahu. Saya paparan saya tadi ada Jolly, tapi minggu lalu Jolly ketiduran. Ya, karena saya nggak tahu itu begini nanti wajar saya loh. Saya kita berdoa di sini. Nah, kita kembali, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu manfaat internet adalah dimungkinkan untuk para penggunanya mengirimkan surat elektronik atau email melalui komputer mereka kepada pengguna internet lainnya. Ya, hal ini bisa dilakukan karena mereka memiliki alamat email. Ya, nah demikian juga saudara-saudara, saudara tahu siapa orang terkaya di Inggris? Tahu? Pernah dengar namanya? Ya, begini mempunyai alamat email. Ya. Yang membuatnya bisa berkomunikasi lewat email dengan orang lain. Ketika Bill Gates ini mengumumkan emailnya, menyebar luaskan emailnya, banyak surat yang masuk. Banyak surat yang bertanya kepada dia. Awalnya dia mudah untuk membalas, tapi lama-lama apa? Capek. Dia capek. Dia umumkan di akunnya bahwa mohon maaf, tidak semua surat saya bisa balas karena saya capek. Saya tidak punya waktu. Dia ya. Akhirnya apa saudara-saudara? Banyak surat-surat yang tidak bisa balas. Itu namanya. Tapi Allah dia tidak pernah lelah menjawab, menopang dan mendengarkan doa saudara. Sesuai dengan janji. Amin. Manusia bisa kelelahan karena dia adalah ciptaan. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah lelah dalam menepati janjinya karena dia adalah pencipta. Amin.
kemuliaan untuk nama tadi. Jadi sabar saja tunggunya, sabar. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang berinvestasi. Yang kedua, saudara-saudara, pengajaran yang kedua. Apa yang membuat saudara-saudara, ini pertanyaan, apa yang membuat saudara dan saya begitu yakin kepada Tuhan Yesus dan firman-firman? Kira-kira apa yang membuat saudara-saudara begitu yakin kepada Yesus dan firman? Mari jawab ini dengan pakai firman Tuhan juga. Ya, coba lihat Yesaya 49 ayat 15. Apa yang membuat saudara dan saya begitu yakin? Sangat yakin, bahkan terlalu yakin, saudara. Terlalu yakin kepada Tuhan Yesus dan firman. Ya, apa yang membuat saudara? Coba kita buka Yesaya 49 ayat 15. Kita jawab pakai firman Tuhan. Coba baca sama-sama Yesaya 49 ayat 15. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan ya, artinya saudara, dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya? Dia tidak dapat, sekalipun dia dapat. Kadang-kadang juga ada perempuan yang lupa dengan anaknya. Tapi sekalipun dia dapat, Allah kita tidak pernah melupakan, saudara. Inilah yang membuat saudara dan saya sangat yakin, amin, sangat yakin bahwa Allah tidak pernah melupakan saya, Pak Pendeta. Allah pasti tidak akan pernah melupakan rumah tangga Anda. Allah pasti tidak akan pernah melupakan persekutuan kita. Allah pasti tidak akan pernah melupakan Indonesia. Allah pasti tidak akan pernah melupakan pergumulan dunia yang sementara berhadapan dengan corona saat ini. Ada cara Tuhan untuk mengingat janji. Nah, ini saudara-saudaraku yang berinvestasi. Ya. Jadi, sebagaimana dia tidak pernah akan lupa janji, maka mari kita tetap percaya pada janji. Ya. Sesungguhnya seorang anak kalau lahir dan dia akan mati di kayu salib, itu janjinya. Dia mati tidak? Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, bangkit tidak? Bangkit? Ya. Sedangkan janji yang berat saja, mati di kayu salib saja, dia tidak lupa, apalagi dengan janji receh. Janji receh buat saudara kecil di tangan Tuhan. Dia tidak pernah lupa buat Nipa. Percaya buat Nipa, saya yakin buat Nipa luar biasa. Buat Nipa sudah dipilih dan dirangkul Tuhan oleh Tuhan Yesus. Buat Nipa tetap percaya bahwa Yesus senantiasa berada bersama dengan buat Nipa. Amin. Ya, tidak ada sedikit pun yang dilupakan oleh Yesus terhadap Tuhan. Amin. Ya, percaya. Itu saudara-saudara. Lalu apa lagi yang membuat kita yakin? Tadi sudah Yesaya berapa? 45 ayat 15. Sekarang kita buka Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Dan 1 Petrus 2 ayat 22. Yesaya 45 ayat 23 ini dibaca oleh Tabita. 1 Petrus 2 ayat 22 jemaat. Yesaya 45 ayat 23a. Silakan Tabita. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. 1 Petrus 2 ayat 22. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ya dong? Sekarang 1 Petrus 2 ayat 22. Sudah baca? Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada dalam mulut. Artinya apa, saudara-saudara? Kita kembali ke pertanyaan kita. Apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat Anda yakin? Begitu yakin akan jadi Tuhan. Kalau tadi yang pertama di Yesaya 49 karena Allah tidak pernah lupa apa mereka.
Allah tidak pernah lupa kepada saya. Yang kedua, Yesaya 49 ayat 3, karena apa yang keluar dari mulutnya tidak akan ditarik kembali. Dan apa yang keluar dari firman Allah itu bukan tipu-tipu, bukan rekayasa, bukan settingan. Ya. Apa yang membuat Anda begitu yakin terhadap Yesus dan firman-firman? Maka berdasarkan firman Tuhan itu jawabannya adalah karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu selalu benar, ya dan amin. Ya, tidak ada tipu-tipu. Kalau sekarang kan banyak yang settingan, toh? Kalau sekarang juga banyak yang tipu-tipu, kan? Ya kan? Banyak yang paspor, kemudian apa istilahnya? Mortal, kemudian apa? Dipakai jadi apa? Jadi pembicara, tapi bohong. Saya lihat satu di YouTube. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Ya, Paulus tadi. Dia bilang, jawaban saya cuma satu. Coba lihat Matius 40. Mana ada Matius pasal 40? Dengan keyakinan jadi ngomong gitu. Coba buka kitab Yesaya. Apa kitab nama Yesaya? Karena dulu. Kalau tidak tipu-tipu, tidak makan mereka. Benar nggak? Tapi herannya, banyak yang suka. Ada yang bilang ayat 3. Sampai mana? Vatikan. Benar Pak? Ada yang bilang apa? Sekolah Injil Vatikan. Padahal di Vatikan tidak ada sekolah Injil. Ada yang bilang apa? Dia anak seorang kardinal. Kardinal nyata Pak? Katolik. Katolik tadi kan? Katolik. Ya. Saya tidak bermaksud membandingkan Allah dengan orang seperti itu. Tapi itulah Allahmu dan Allah kita. Apa yang keluar dari mulutnya tidak akan ditarik kembali. Amin. Ya. Karena dari mulutnya itu tidak ada yang tidak perlu kita lakukan. Semuanya pasti benar. Ya, itulah yang membuat kita percaya. Sangat yakin dan percaya. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, saya mau saudara baca Yesaya 55 ayat 11. Yesaya pasal 55 ayat 11. Sudah dapat? Yesaya pasal 55 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau yang pertama kali apa yang membuat saya yakin? Karena Allah itu kami yakin tidak pernah lupa akan janjinya. Yang kedua, karena apa yang keluar dari mulut firman Tuhan ini tidak akan dan tidak perlu dengan kebenaran, bukan gitu. Yang ketiga, Yesaya 55, apa yang membuat saudara dan saya begitu yakin kepada janji Tuhan? Karena apa? Apa yang keluar dari mulut Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Kita yang membuat saudara dan saya sangat yakin akan Yesus dan firman-Nya adalah karena apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti digenapi. Ya. Semuanya pasti terjadi sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Inilah hal-hal yang membuat saudara dan saya begitu yakin akan janji Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan dia. Semuanya pasti akan sesuai dengan firman. Ya. Nah, kalau begitu saudara, kalau kita memahami dan meyakini dengan iman bahwa ya Tuhan itu tidak pernah lupa, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, ya,
Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Maka bagaimana seharusnya? Apa seharusnya sikap saudara dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan? Kalau saudara dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah ingkar janji, apa yang keluar dari firman yang selalu kepastian dan amin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menjalani hidup ini? Kita jawab juga dengan firman Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Caranya begini. Ya. Yang pertama, hati kita harus tetap kuat, teguh, yakin kepada Tuhan. Ya. Jangan tawar hati. Coba lihat Yosua 1 ayat 9. Kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, yang keluar dari mulut Tuhan adalah ya dan amin, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan hidup ini dengan tidak tawar hati. Yosua 1 ayat 9, betul kan? Kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat 9. 1, 2, 3. Garis bawahi, jangan kecut dan tawar. Jalani hidup ini dengan satu keyakinan. Ya, Tuhan, kalau Engkau tidak berikan saya hari ini, mungkin besok. Amin. Kalau tidak besok, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Kalau juga tidak, terima kasih. Karena masih ada nafas untuk hidup. Itu ciri anak Tuhan yang tidak pernah tawar hati. Ya, dalam meyakini akan janji. Saudara-saudaraku yang beriman, saya pernah dapat satu saksi yang begini. Ada orang yang berkata begini, 3 tahun yang lalu saya mengalami tawar hati. Penyebabnya saya menganggap bahwa saya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ya, saya merasa letih dan jenuh berdoa karena tidak juga melihat keadaan hidup saya yang membaik. Akhirnya saya pun berhenti ke gereja Alhamdulillah. Ya, saya tidak mau lanjut ke gereja. Ternyata hati yang tawar itu mendatangkan dampak buruk. Ketika saya berhenti ke gereja karena saya tidak merasakan jawaban jawaban Tuhan, saya tawar hati kepada Tuhan. Ternyata hal itu tidak membuat semakin baik, tapi keadaan semakin buruk Alhamdulillah. Ya, saya jatuh sakit selama berbulan-bulan dan sangat kurus. Lalu saya harus sekolah lagi periksa ke dokter. Di tengah kelemahan itu saya tersadar akan kekecewaan saya kepada Tuhan dan menjadikan saya tawar hati. Lalu kemudian saya kembali mendekat. Saya cari Tuhan. Saya temukan Yosua pasal 1 ayat 9. Jangan gelisah dan tawar hati. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir. Sama Tuhan dulu kau berhenti. Saya temukan itu waktu kita lalu saya mohon menjadikan Tuhan. Dan luar biasa. Tuhan merubah diri saya. Jadi jangan tawar hati. Ya, jalani hidup ini dengan yang kedua, saudara-saudara. Ya, yang harus kita lakukan kalau kita tidak pernah meragu akan janji Tuhan. Mari lakukan dengan apa? Bagi Tuhan tak ada yang terus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dapat adanya hari? Dapat? Ya, coba hari ini. Sama-sama. Referennya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Amin, saudara. Kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah lupa, katakan, bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil.
Lagu ini saudara, ketika saya sudah ada dalam puncak sakit, waktu masih ada di dalam sejahtera, saya ingat tahun ini. Waktu itu saya dalam keadaan yang sangat lemah karena hari semakin turun, saudara. Saya harus pimpin Natal terakhir di dalam sejahtera waktu itu sebelum saya balik ke Makassar untuk masuk Siloam. Karena tidak ada yang bisa dan pimpin. Saya pimpin, saudara. Ya. Di dalam perjalanan lagu ini saya putar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mungkin Tuhan berbenar. Haleluya, saudara. Dari akhir ibadah sampai dengan dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah, saya bisa berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun saya agak sedikit bergetar karena hati saya semakin hari semakin turun waktu itu. Dan di tengah-tengah itu, saya lakukan ujian ini, saudara. Saya minta jemaat menyanyi bersama-sama dengan saya. Bahkan ketika saya dalam keadaan kolak 3 hari tidak sadar, yang terniat dalam diri saya, dalam telinga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini bukti. Jadi kalau saya bisa pulih, ada dalam proses pemulihan bagi Tuhan, penyembuhan, pemulihan juga berlaku besar. Amin. Tidak ada yang mustahil. Itu sudah. Yeremia 3:27 dan Lukas 1 ayat 37 ditandai saja. Tidak usah dibaca. Ya, Yeremia 3:27, Lukas 1 ayat 37. Inilah sikap positif anak-anak Tuhan yang percaya pada bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Mustahil untuk orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan pada saat itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mereka boleh melewati sungai Yordan yang deras. Ya. Lalu yang terakhir, yang kedua dan terakhir, apa yang harus kita lakukan? Baca 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Jadi kalau baca 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Apa yang saudara dan saya lakukan ketika kita yakin akan janji itu dan Tuhan tidak pernah akan lupa janji. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Silakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas karyamu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah artinya apa, saudara? Ya. Kalau saudara dan saya yakin akan janji Tuhan, maka sekalipun tantangan, sekalipun penderitaan begitu besar di hadapan kita, ya, mari dengan iman percaya, pikiran kita, hati kita, jangan terlalu fokus pada penderitaan, pada pergumulan. Ya toh? Angkat tangan yang masih punya pergumulan sampai dengan saat ini. Angkat tangan. Semua punya? Ya. Selama hidup kan pasti ada pergumulan. Tapi hidup harus apa? Jangan terus mereka. Ya. Tapi dia bilang, sabarlah. Artinya, jangan mata kita, jangan mata rohani kita, jangan pikiran kita hanya bertumpu pada apa? Pada kesusahan yang ada di dalam. Itu bilang, bos. Kita bilang apa? Kesusahan hari ini cukup saja untuk hari ini. Tidak. Tapi kadang-kadang kesusahan dari tahun kemarin masih kita bawa sampai saat ini. Benar nggak? Kelihatan muka-muka yang susah dari tahun lalu. Ya, walaupun sudah tali benang, ada yang tali benang, kan? Ada yang tulang-tulang halus, kan? Belum ada kata, belum ya. Walaupun kalau tulang halus seterusnya, tali benang, pakai benang godang, benang apa. Tapi kalau hidupmu, hatimu penuh dengan sungut-sungut, hati yang gembira adalah hati kita penuh dengan pergumulan, tali benang juga tetap keras. Yang merah, ya, dari tidak usah minta uang untuk tali benang.
Enggak kok. Ini orang ini luar biasa. Ya, hati ada yang perlu dirubah. Hati ini harus ada sukacita. Bina, hati ini sukacita. Amin. Muka-muka hati sukacita. Ya. Saudara tahu ikan salmon? Tahu? Mahal ya? Sekilo kena berapa? Belum ada yang pernah kirim ke pasar. Kami baca ikan api. Gak apa-apa, lu lihat ikan api luar biasa. Saya suka kalau ikan api dan orang kita memang masak luar biasa. Ya, ikan salmon katanya mahal. Tapi saya baca dari buku mana ini saudara-saudara, ini luar biasa. Ternyata ikan salmon itu ada saatnya dia harus dari tengah laut ya, dia harus kembali ke hulu. Untuk apa? Bertelur. Ternyata perjalanan dari laut, dari tengah laut ke hulu itu bukan perjalanan yang gampang. Mereka akan temui apa? Derasnya air, derasnya gelombang. Arus sangat deras. Tidak banyak ikan salmon yang tadinya ramai, akhirnya sampai di hulu cuma sedikit karena apa? Tepat. Nanti di tengah-tengah perjalanan. Tapi apakah ikan salmon ini kembali? Tidak. Tantangan mereka keras, tapi mereka terus berjalan. Dan lihat, siapa yang terus berjalan, sekalipun ada tantangan, dia akan menang. Dimenangkan. Amin. Ini persoalan dan pergumulan kita berat, Pak Hugo. Tapi jangan berfokus pada persoalan dan pergumulan. Fokuslah pada Allah yang berusaha. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan. Amin. Saudara-saudara, yang berikutnya, yang terakhir, ya, saya mau kita baca Efesus 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Janganlah kamu bodoh dari bawah itu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa ini Pak Pendeta? Kalau kita yakin bahwa Allah itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin, maka mari sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepadanya, mari kita senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tentu membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu banyak waktu kita yang terbuang hanya untuk memikirkan corona. Hanya untuk memikirkan resesi. Ini yang salah satu takut dengan resesi. Ya, tapi saya bilang Tuhan saya luar biasa. Ketakutan saya tidak berapa. Ternyata gugus tugas dibuka dan sudah ada pelonggaran. Saya lihat memang ada masa 1-2 maskapai KTP saya yang memakai KTP saya. Tapi untuk penyulaman dan sebagainya, perjalanan dan sebagainya sudah harus memakai kartu kuning saja. Berdasarkan dialog dengan dokter. Karena rapid itu kadang-kadang ini. Rapid juga ternyata banyak yang salah guna. Ada pihak-pihak yang mengais sendiri dari nasi sampai pada industri. Ya, saudara-saudara, saya tahu itu karena saya dekat dengan firman Tuhan. Saya bukan seorang itu. Saya berdoa akan dengan firman Tuhan dan setiap kali saya berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa itu tidak ada yang mustahil. Saya sudah merencanakan bahwa kalau memang sudah cukup longgar, ya, saya dengan Kopang akan merencanakan karena memang waktunya kami bertiga dan kontrol
di Makassar. Opak juga kontrol, jadi kami kontrol bulan dan ini sudah lama sekali belum kontrol. Ya, jadi kami perjalanan kemungkinan itu di September. Tapi saya percaya sama Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan bilang kontrol ya kontrol. Ya, keyakinan saya bertumbuh karena apa? Dekat dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang keluar dari mulut itu tidak akan kembali dengan dia. Tapi yang terkadang ada dalam pikiran kita, yang ada yang kita perlu dekat hanya dengan, ya, hanya dengan apa? Hanya dengan hal-hal duniawi. Begitu banyak waktu kita terbuang dengan hal-hal yang bukan berbau firman Tuhan. Akhirnya kita tidak peka terhadap perkembangan apa yang terjadi. Kita tidak peka terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Anak Tuhan, pribadi yang senantiasa dekat dengan firman Tuhan, dia senantiasa peka. Dia tahu bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup. Karena apa? Dia berdoa dengan firman Tuhan. Ya, tapi dia menjadi tidak peka, akhirnya menjadi manusia bodoh. Saya kasih contoh dari kitab ini, saudara-saudara. Ya, satu kali ada dua orang yang sementara berkemah, katakanlah namanya Pak Ijo dan Pak Ini. Apa? Pak Ijo dan Pak Ini. Mereka pergi berkemah. Mereka lalu mendirikan tenda. Lalu malam tiba dan mereka tidur. Pak Ijo dan Pak Ini mendirikan tenda, ingat? Lalu mereka tidur di dalam tenda. Beberapa jam kemudian, Pak Ijo ini membangunkan sobatnya. Siapa sih? Pak Ini. Buka matamu dan katakan apa yang kamu lihat. Buka matamu dan katakan apa yang kamu lihat. Pak Ini pun bangun lalu menjawab, aku melihat miliaran bintang di langit. Lalu Pak Ijo bertanya, menurut kamu itu artinya apa, Pak Ini? Pak Ini terbenung sejenak lalu menjawab begini, menurut astrologi Pak Ijo, hal itu menunjukkan bahwa Venus ada di Aries. Menurut astrologi, hal itu menunjukkan bahwa ada miliaran galaksi dan triliunan planet. Kata Pak Ini. Secara teologi, kata Pak Ini, itu menunjukkan kebesaran Tuhan dan betapa kecilnya kita manusia. Lalu Pak Ini tanya lagi, apa yang kamu lihat tadi? Ya, menurut waktu, kata Pak Ini, sepertinya kita sudah ada di pukul 3 pagi. Menurut meteorologi, sepertinya besok cuaca akan cerah. Pak Ini terus menerus astrologi, meteorologi, teologi dan sebagainya. Lalu Pak Ijo kemudian bangun, lalu mengantuk kepala Pak Ini. Mimpi, Pak Ini bodoh. Yang sebenarnya tenda kita sudah dicuri orang. Kita sudah tidur di luar tenda, kita tidur tidak pakai tenda. Coba. Ngerti nggak makna firman? Makna ilustrasi. Ngerti ya? Karena dia hanya terpusat pada apa yang tidak. Coba kita berdoa kepada firman Tuhan, maka kita akan peka menjadi manusia yang peka terhadap apa yang terjadi. Jadi sedikit banyaknya siapkan waktu sedikit saja untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan semakin peka dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang teredukasi dan yang mengerti Tuhan itu, yakinlah pada Allah dan firman-firman. Hiduplah dengan setia dan taat, serta hadapilah tantangan bersama dengan Tuhan, maka kita akan beroleh kemenangan iman. Karena Tuhan tidak akan pernah lupa akan janji. Yakinlah pada Dia, jangan yakin pada yang lain. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk membawa perkembangan hidup ini. Berkatilah mereka yang mengelolanya, agar dapat digunakan sebagai alat pewarta sabda kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Allah merendah-rendah di dalam Tuhan. Merendah pada. Lalu arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, shalom.